Ya, sudah. Sudah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Dimas Indra Gunawan, NIM 8020 190160 dan juga Priyanca Jonathan dengan NIM 8020 190098. Di sini kami akan mempresentasikan tugas 2 KIJ yaitu serangan keamanan atau security attack. Yang kami bahas di sini yaitu adalah berita yang terkait serangan keamanan di Indonesia, yang dimana ada motivasi dari pelaku, dampak dari serangan tersebut, dan juga strategi untuk mengatasi hal tersebut. Baiklah, langsung saja memasuki slide yang kedua. Di sini kami mengambil yaitu serangan database Kejaksaan Agung RI jebol, yaitu pada tahun 2021. Di sini seorang remaja berusia 16 tahun asal Lahat dengan username MFW alias GH05T666 Nero dengan iseng menyenggol website atau situs Kejaksaan Agung RI. Hal itu ia lakukan gara-gara bosan sekolah online sejak pandemi corona, yaitu memasuki slide yang ketiga, yaitu adalah dampak dari serangan tersebut. Bisa kita lihat yaitu perubahan tampilan dari situs website Kejaksaan Agung RI jebol. Memasuki slide yang keempat, di sini kami mengangkat informasi aneh pada situs KPU 2004. Tahun 2004, seorang hacker dengan username XNUXR atau Dani Firmansyah mencoba meretas dengan melakukan XXS atau cross site scripting, yaitu menyunting kode berbahaya ke website KPU. Karena gagal, XNUXR pun mencoba spoofing, mengalihkan IP website sehingga dia bisa merebut kendali situs. Ini merupakan serangan kepada website situs KPU yang dimana bisa kita lihat di slide yang kelima. Pada slide yang kelima yaitu di sini adanya perubahan pada atau informasi aneh yang tampil pada situs KPU. Dari dua serangan atau bisa kita lihat dari dua serangan keamanan informasi berita yang kami angkat, ini merupakan serangan yang berjenis hacking, yang dimana motivasi dari kedua serangan tersebut yaitu adanya keisengan di antara para hacking atau keinginan untuk menguji kemampuan mereka, apakah mereka bisa membobol atau meretas dari situs website yang mereka inginkan. Dan juga bisa kita lihat dampak dari serangan hacking tersebut yaitu adalah adanya perubahan tampilan pada situs website yang bisa kita lihat di slide yang ketiga yang tadi tentang Kejaksaan Agung RI jebol. Di situ kita bisa lihat ada tampilan tulisan merah hacking, dan juga pada slide yang kelima yaitu adalah munculnya informasi aneh pada situs KPU. Baiklah, memasuki slide yang keenam, penjelasan mengapa hacker sering menjahili website Indonesia. Masuk slide yang ketujuh. Satu, hosting kurang mumpuni. Hosting adalah layanan untuk mengonlinekan website. Berdasarkan kemampuannya, ada berbagai jenis hosting, mulai dari share hosting, cloud VPS, managed WordPress, dan banyak lagi. Nah, tiap jenis hosting ini dipagari oleh sistem keamanan yang berbeda. Set hosting misalnya, jauh lebih rawan daripada VPS, sebab daya tampungnya relatif sedikit, sehingga fitur keamanannya lebih terbatas, artinya DDoS lebih mudah menyerang situs yang memakai share hosting. Tipsnya atau cara menanggulanginya yaitu adalah supaya tidak salah pilih hosting, pastikan kapasitas sistem keamanan hosting sudah sesuai dengan kebutuhan. Mulai dari daya tampung visitor, adanya fitur backup otomatis, uptime atau waktu di mana sebuah website bisa diakses oleh pengunjung, dan lain-lain. Baiklah, saya lemparkan atau saya akan disambungkan oleh Priyanca Jonathan. Baik. Yang kedua yaitu menggunakan email dengan domain gratis. Salah satu cara untuk login website yaitu dengan menggunakan email.
Tak heran ada hacker yang lebih dulu meretas email korbannya agar bisa mendapat kunci pintu ke website. Ada banyak cara yang hacker tempuh untuk menghack email, mulai dari brute force, Trojan horse, menginfeksi email dengan malware, mengirim spam, social engineering atau penipuan, dan banyak lagi. Nah, tipsnya adalah cari penyedia hosting berkualitas. Biasanya menyediakan fitur email hosting kepada pelanggannya yang memungkinkan pelanggannya membuat email dengan domain sendiri sekaligus membekali proteksi ketat pada email. Dan yang ketiga yaitu password website terlalu lemah. Brute force adalah upaya untuk membajak akun dengan menebak username dan password yang digunakan. Kalau tebakan hacker benar, mereka akan mendapatkan akses menuju email hingga website Anda. Hacker memiliki kamus yang berisi daftar password yang mungkin calon korban pakai. Bahkan ada software khusus yang mampu mempelajari target korban dan membantu hacker mendapatkan kata sandi potensial. Tipsnya adalah untuk menghindari brute force, gunakan kombinasi password yang rumit sampai indikator menunjukkan tanda strong. Selain itu, pasang juga berbagai fitur keamanan seperti 2FA, membatasi limit login, dan banyak lagi. Yang keempat, kesalahan pada kode saat membuat website. Seringkali programmer mengambil kode dari referensi pihak ketiga yang belum tentu terjamin. Jadi jangan heran jika ada beberapa script yang kurang rapi atau bahkan sebenarnya punya celah keamanan. Selain itu, ada kalanya programmer membuat backdoor pada website. Backdoor sendiri adalah perangkat lunak untuk mengakses sistem tanpa melewati proses autentikasi atau verifikasi identitas user yang masuk. Gampangnya, ini adalah pintu belakang yang programmer gunakan untuk mendapatkan akses khusus ke dalam program mereka, terutama ketika ada bug yang harus segera diurus. Itu sebabnya membuat website tidak boleh sembarangan. Sedikit kesalahan saja pada script bisa mengakibatkan SQL injection hingga serangan XSS. Seperti pada situs KPU yang dialami di tahun 2004. Tipsnya adalah tanpa pengetahuan coding yang matang, membuat website dari nol akan sangat berisiko. Karena itu, Anda bisa mengandalkan hosting yang bisa langsung menginstal website manager WordPress misalnya. Dan yang kelima adalah jarang melakukan maintenance situs. Website yang rutin dipakai lama-kelamaan akan punya celah keamanan komponen situs pun menjadi usang, seperti CEO, plugin, hingga template yang tak pernah diupdate. Tanpa maintenance, celah keamanan tidak segera diketahui. Bahkan perusahaan sekelas tiket.com pun butuh waktu sebulan untuk menyadari ada hacker yang menerobos sistem mereka. Tipsnya adalah sebaiknya melakukan maintenance website secara berkala, mulai dari harian, mingguan, bulanan, hingga tiap 3 bulan. Maintenance akan membuat situs Anda memiliki sistem dan komponen yang up to date. Silakan kepada Dimas agar ditutup. Mungkin sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.